Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siska Wulandari dari Program Studi Kehutanan, Fakultas Pertanian, Universitas Jambi, akan membahas materi tentang sistem silvikultur hutan mangrove. Happy watching! Halo semuanya, seperti yang telah kalian lihat di judul, kali ini kita akan membahas materi tentang sistem silvikultur hutan mangrove dengan pokok-pokok bahasan meliputi yang pertama, sejarah sistem silvikultur hutan mangrove. Yang kedua, dasar-dasar dari sistem silvikultur hutan mangrove. Yang ketiga, tujuan, dan yang keempat yaitu tahap-tahap kegiatannya. Baiklah, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama. Sejarah sistem silvikultur di Indonesia. Pada tahun 1933, pengaturan penebangan hutan mangrove untuk pertama kalinya disponsori oleh Kantor Besar Dinas Kesehatan Rakyat Pemerintah Hindia Belanda melalui Peraturan Nomor 669/C tanggal 7 Januari tahun 1933 mengatur tentang pemanenan hutan mangrove di Indonesia. Berdasarkan surat perintah ini, dilarang menebang pohon mangrove pada lahan hutan sejauh 3 meter dari desa. Hal ini dilakukan untuk mengontrol populasi nyamuk malaria. Pada tahun 1938, peraturan yang menyangkut petunjuk silvikultur mangrove dikeluarkan pada tanggal 1 Juli tahun 1938 melalui Peraturan Nomor 13062/465/BIR oleh Jawatan Kehutanan. Peraturan dimaksud untuk mengontrol pemanfaatan hutan mangrove di Cilacap, Jawa Tengah. Menurut peraturan ini, hutan mangrove dibagi dalam 3 wilayah manajemen, yaitu yang pertama, hutan produksi mangrove, di mana Rhizopora merupakan jenis dominan. Di areal hutan ini diberlakukan sistem tebang habis dengan meninggalkan 60 pohon sampai 100 pohon induk per hektar dengan limit diameter 20 cm. Yang kedua, hutan mangrove yang tidak cocok untuk produksi. Dan yang ketiga, hutan lindung mangrove sepanjang garis pantai dan pinggir sungai, di mana Avicennia dan asosiasinya merupakan jenis mangrove utama. Pada tahun 1952, di Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau, diperkenalkan sistem silvikultur area metode. Berdasarkan metode ini, siklus tebang diatur 30 tahun dengan meninggalkan 64 pohon induk, dengan ketentuan keliling pohon 45 cm atau dengan diameter 21 cm per hektar yang tersebar merata di seluruh areal hutan bekas-bekas tebangan. Menurut metode ini, hutan mangrove dibagi ke dalam subblok-subblok dengan luas 120 hektar per subblok dan sekitar 4 hektar atau 1/30 dari subblok dianjurkan untuk ditebang setiap tahun. Tetapi metode ini tidak banyak pengaruhnya sampai akhir tahun 1970-an. Pada tahun 1956, Lembaga Penelitian Hutan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 2854/42 tanggal 30 Juni 1956 yang menganjurkan sistem silvikultur yang disebut Standar Clear Cutting System. Pada tahun 1972, Divisi Produksi dan Perencanaan Hutan, Direktorat Jenderal Kehutanan merekomendasikan sistem silvikultur Modified Clear Cutting System. Beberapa rekomendasi penting dari sistem silvikultur ini adalah: yang pertama, dilarang adanya aktivitas logging di areal hutan selebar 50 meter dari garis pantai atau 10 meter sepanjang pinggir sungai. Yang kedua, logging hanya diperbolehkan pada jalur selebar 50 meter dengan posisi tegak lurus garis pantai. Sementara ini, di suatu jalur selebar 20 di antara jalur yang ditebang tidak boleh diganggu karena fungsinya sebagai penghasil biji atau buah untuk menjamin regenerasi alam. Yang ketiga, penebangan hanya dilakukan terhadap pohon-pohon dengan diameter 7 cm ke atas di dalam jalur tebangan. Yang keempat, bila ketersediaan permudahan alam di areal hutan tidak cukup, maka harus dilakukan penanaman perkayaan dengan jarak tanam 2x3 meter. Yang kelima, log harus diangkut dengan rakit, bot, atau alat sebagainya. Yang keenam, rotasi ditetapkan selama 20 tahun. Sistem silvikultur ini dipraktekkan oleh pemegang hak pengusahaan hutan atau HPH sampai dengan tahun 1978, walaupun secara formal tidak pernah tertuang dalam suatu peraturan yang resmi.
Pada tahun 1978, Direktorat Jenderal Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 60/KPTS/DI tahun 1978 tentang pedoman sistem silvikultur hutan payau, dan untuk selanjutnya disebut dengan hutan mangrove. Dasar-dasar sistem silvikultur hutan mangrove. Sistem silvikultur hutan mangrove adalah sistem silvikultur yang dipakai pada pengusahaan hutan mangrove. Hutan mangrove adalah tipe hutan di sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi pasang surut air, yaitu tergenang pada saat pasang dan bebas genangan pada saat surut, serta substrat atau tempat tumbuhnya umumnya berlumpur. Komposisi jenis hutan mangrove tergantung pada tanah, intensitas genangan, serta salinitas air laut. Secara umum, distribusi jenis vegetasi hutan mangrove dari laut ke daratan secara berurutan meliputi Soneratia, Avicennia, Bruguera, Rhizopora, Seriop, Lumnitzeera, dan Silocarpus. Untuk jenis Rhizopora, Bruguera, dan Seriop yang merupakan dari famili Rhizoporaceae merupakan jenis yang jumlahnya paling banyak dan kayunya memiliki nilai ekonomi paling tinggi dan relatif mudah diketahui teknis silvikulturnya. Pada sistem silvikultur hutan mangrove, yakni memakai sistem pohon induk, yaitu meninggalkan pohon-pohon dengan syarat-syarat tertentu sebagai sumber regenerasi untuk menghasilkan generasi berikutnya. Sistem silvikultur ini ditujukan terutama untuk pohon famili Rhizoporaceae. Hutan mangrove yang diperkenankan diusahakan adalah hutan produksi dengan lokasi mulai dari 50 meter dari tepi pantai dan 10 meter dari tepi sungai, alur air atau jalan raya. Menurut Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 tentang lingkungan hidup, pada hutan mangrove harus ada jalur hijau atau green belt sebesar 130 kali tunggang pasang air laut. Pengusahaan hutan mangrove dilakukan berdasarkan rencana kerja atau bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Jenis, bentuk, dan isi rencana kerja tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tujuan sistem silvikultur hutan mangrove. Secara ekologi, hutan mangrove berfungsi sebagai tempat berbiak, tempat berlindung, serta tempat mencari makan berbagai biota laut, mencegah abrasi, mencegah intrusi, serta sebagai stabilisator ekosistem perairan. Pengusahaan hutan mangrove terutama ditujukan untuk menghasilkan kayu sebagai bahan pembuatan arang, kayu bakar, dan serpi kayu. Tahap kegiatan sistem silvikultur hutan mangrove. Tahap-tahap kegiatan di dalam sistem silvikultur hutan mangrove meliputi: yang pertama, inventarisasi. Kegiatan inventarisasi dilakukan dengan maksud untuk mengetahui keadaan pohon, permudaan, fisik lapangan, dan sosial ekonomi di sekitar hutan. Dengan tujuan, yang pertama, menetapkan tindakan penebangan atau penjarangan, dan yang kedua yaitu untuk bahan menyusun rencana kerja. Objek inventarisasi meliputi: yang pertama, fase semai, yaitu permudaan yang tingginya kurang dari 1,5 meter. Yang kedua, fase pancang, yaitu permudaan dengan tinggi di atas 1,5 meter dan dengan diameter di bawah 10 cm. Yang ketiga, fase pohon, yaitu tumbuhan dengan diameter 10 cm atau lebih yang diukur pada 20 cm di atas pangkal akar tunjang atau banir. Kegiatan inventarisasi pohon dilakukan dengan metode systematic strip sampling dengan luas jalur inventarisasi yaitu 10 meter, yaitu 5 meter ke sebelah kiri kanan rintis. Rintis pertama ditetapkan secara acak. Jarak jalur rintis 200 meter dengan arah memotong garis perbedaan pohon. Semua pohon dalam jalur rintis dicatat jenis dan diameternya. Kegiatan selanjutnya yaitu inventarisasi permudaan, dilakukan dengan metode systematic plot sampling. Semai dicatat jenis dan jumlahnya pada petak berukuran 2x2 meter. Petak dibuat setiap jarak 100 meter dengan posisi berseling dengan arah rintis. Pancang diamati pada petak 5x5 meter dengan jarak 100 meter, posisi berseling rintis. Selanjutnya yaitu kegiatan pengolahan data. Nama jenis dibedakan kelompok Rhizoporaceae dan non-Rhizoporaceae. Volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis yang bersangkutan. Kegiatan selanjutnya yaitu pengolahan data. Nama jenis dibedakan berdasarkan kelompok Rhizoporaceae dan non-Rhizoporaceae.
Volume pohon dihitung berdasarkan tabel isi jenis yang bersangkutan. Volume dikelompokkan dengan kelas diameter 10 hingga 20 cm, 21 hingga 30 cm, 31 hingga 40 cm, dan di atas 40 cm. Kegiatan selanjutnya yaitu pengambilan kesimpulan. Penebangan dapat dilakukan dengan meninggalkan pohon induk secara acak sebanyak 40 batang per hektar, atau pada daerah tersebut telah ada permudaan semai sebanyak 2.500 batang per hektar, atau dengan jarak tumbuh 2 x 2 meter. Penjarangan boleh dilakukan bila pada areal yang bersangkutan dapat ditinggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar yang berdiameter lebih dari 10 cm. Tahap kegiatan sistem sepikultur hutan mangrove yang kedua yaitu penataan hutan, dengan prosedur meliputi yang pertama, pemberian tanda batas. Pasang patok cat merah di setiap 100 meter atau pohon dicat merah setiap 25 meter. Yang kedua, pembagian wilayah kerja. Wilayah kerja dibagi ke dalam kelas perusahaan hutan dan unit kerja tata hutan. Diperlukan untuk pengaturan pelaksanaan dan pengawasan tata tempat, waktu, administrasi, penebangan, dan pengaturan pemeliharaan hutan. Yang ketiga yaitu pembagian kelas perusahaan menurut komposisi, umur, dan tujuan. Kelas yang pertama yaitu kelas hutan mangrove lindung, yaitu kawasan yang tidak boleh diganggu. Kelas yang kedua yaitu kelas hutan Rhizoporaceae yang terdiri dari jenis Rhizopora, Bruguera, dan Serium. Kelas hutan yang ketiga yaitu kelas hutan mangrove yang bukan Rhizoporaceae. Kelas hutan Rhizoporaceae tadi dibagi lagi menjadi ke dalam kelas-kelas lagi yang meliputi kelas hutan mangrove masa tebang, yakni yang belum pernah ditebang atau 30 tahun setelah ditebang. Selanjutnya, kelas hutan mangrove dewasa, yakni bekas tebang yang belum masa tebang atau berumur 10 tahun atau lebih. Selanjutnya, kelas hutan payung muda, yakni bekas tebangan berumur kurang dari 10 tahun. Dan yang terakhir yaitu kelas hutan mangrove rusak, yakni tidak punya cukup permudaan dan pohon induk. Prosedur kerja yang keempat yaitu pembagian ke dalam unit kerja tata hutan, yakni wilayah kerja dibagi ke dalam areal kerja 5 tahunan untuk siklus 30 tahun. Areal kerja 5 tahunan dibagi lagi ke dalam areal kerja 1 tahun. Dan areal kerja 1 tahun dibagi lagi ke dalam blok-blok dengan luas blok 100 hektar. Setiap blok dibagi lagi ke dalam petak-petak dengan luas petak 10 hingga 50 hektar. Batas blok sedapat mungkin batas alam, seperti sungai, alur air, atau pantai. Tiap blok dan petak diberi nomor kode dan dilukiskan di atas peta dengan skala 1:10.000. Tahapan kegiatan sistem sepikultur hutan mangrove yang ketiga yaitu penyusunan rencana kerja. Rencana kerja disusun berdasarkan atas hasil inventarisasi dan disusun dalam bagan kerja yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang. Tahapan kegiatan sistem sepikultur hutan mangrove yang keempat yaitu penunjukan pohon induk. Jenis yang ditunjuk sebagai pohon induk adalah semua jenis dari Rhizopora, Bruguera, dan Serium. Dengan ketentuan yakni jumlah pohon induk sebanyak 40 batang per hektar dan dengan jarak rata-rata 17 meter. Pohon induk berdiameter minimal 20 cm yang diukur 20 cm di atas banir atau akar tunjang. Pohon induk harus berbatang lurus dan dengan tajuk lebat dan sehat. Selanjutnya, pohon induk diberi nomor urut dan nomor petak yang jelas. Selanjutnya, pohon induk dilukiskan pada peta dengan skala 1:10.000. Tahap kegiatan sistem sepikultur hutan mangrove yang kelima yaitu penebangan pohon dan pengeluaran kayu. Dan ketentuan meliputi pohon boleh ditebang bila telah berdiameter 10 meter. Untuk peralatan yang digunakan hanya parang, kampak, dan gergaji mesin. Untuk siklus tebang ditetapkan 30 tahun atau bisa disesuaikan dengan tempat tumbuh, tujuan pengusahaan, dan ekologi setelah mendapat persetujuan instansi yang berwenang. Untuk sistem penebangan, ketentuannya meliputi, yaitu penebangan dilakukan dengan meninggalkan pohon induk sebanyak 40 batang per hektar. Setelah penebangan, areal hutan ditutup terhadap penebangan. Pada umur 15 hingga 20 tahun setelah penebangan, dilakukan penjerangan dan ditutup kembali dari penebangan sampai berumur 30 tahun. Untuk usaha pencegahan kerusakan hutan meliputi
Pada waktu penebangan, pembagian batang dan pengeluaran kayu dicegah terjadinya kerusakan terhadap pohon induk, permudahan, dan tanah hutan dengan cara terlebih dahulu menetapkan arah raba pohon yang tepat, tidak menarik pohon yang tersangkut, dan tidak menebang permudahan kayu jenis Rhizoporaceae. Pengeluaran kayu dilakukan melalui sungai, alur air atau parit dengan lebar 1,5 meter, atau dengan lori melalui jalan rel. Penentuan arah rel atau parit ditetapkan dengan cermat dan jarak antar rel atau parit kurang dari 200 meter. Luas tempat penimbunan kayu atau TPN termasuk pembakaran arang dibatasi 0,1 hektar per 10 areal penebangan. TPN dan jalan pengeluaran kayu digambarkan pada peta dengan skala 1:10.000. Tahap kegiatan sistem silvikultur hutan mangrove yang keenam yaitu yang pertama, penjarangan. Penjarangan adalah kegiatan menebang sebagian pohon untuk memperlebar jarak antar pohon dan pertumbuhan yang tinggal menjadi lebih baik. Penjarangan dilakukan satu kali pada umur 15 hingga 20 tahun setelah penebangan, atau jika hasil inventarisasi sudah lebih dari 1.100 pohon per hektar. Yang ditebang pada penjarangan adalah pohon-pohon yang tumbuhnya tertekan, batangnya jelek, atau terkena serangan penyakit. Penjarangan ini dilakukan dengan cara meninggalkan sekitar 1.100 pohon per hektar. Pada waktu penjarangan, pohon induk dapat ditebang. Yang kedua, pembebasan dari tumbuhan pengganggu. Pada waktu penjarangan, tumbuhan pengganggu seperti tumbuhan pemanjat, pakis, dan jenis pohon yang kurang mempunyai nilai ekonomi ditebang atau dimatikan. Yang ketiga yaitu pengayaan. Areal yang rusak seperti bekas tebangan, kiri kanan rel atau parit, bekas TPN, pondok-pondok dan sebagainya yang belum ditumbuhi permudahan harus ditanami jenis-jenis Rhizoporaceae. Cara penanamannya meliputi yang pertama, lakukan pembersihan lapangan dan pemasangan ajir. Yang kedua, lakukan pembersihan jalur selebar 1 meter dengan jarak antar jalur 2 meter dan arah melintang arah pasang. Selanjutnya, pada jalur pasang ajir sebagai tempat penanaman. Untuk pengumpulan buah atau benih dari famili Rhizoporaceae dipetik dari pohon induk sebagai bahan perbanyakan tanaman, lalu disimpan 10 hingga 15 hari di bawah tegakan. Untuk penanamannya yaitu buah yang diambil ditanam pada posisi yang ditancapkan di ajir. Untuk penyiangan dilakukan pembersihan gulma sampai umur 2 tahun. Tahap kegiatan sistem silvikultur hutan mangrove yang ketujuh yaitu perlindungan hutan. Hutan dan tanah hutan dilindungi dari penebangan liar, penyerobotan tanah hutan, hama dan penyakit, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.